Kabar terupdate hari ini, tanggal 31 Januari 2024. Setelah BPNT yang sudah SPM dan juga PKH yang melalui PT Pos kemarin sudah saya jelaskan. Nah, alhamdulillah untuk yang lewat KKS, nah hari ini akan kita informasikan update terbarunya. Dan alhamdulillah untuk yang lewat KKS, BPNT-nya sudah SI. Nah, apa itu SI? Apakah artinya dana saldo bantuan ini sedang dilakukan proses transferring ke kartu KKS? Nah, nanti akan kita jelaskan ya terkait mengenai tahapan-tahapan prosesnya. Dan ini menandakan bahwasannya saldo bantuan itu akan masuk di KKS dalam waktu yang sangat dekat. Kira-kira kapan dan bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait mengenai informasi bantuan sosial. Nah, yang paling ditunggu adalah bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT terbaru Rp600.000 untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, akan kita update ya status terkini di SIG-NG, baik yang lewat pos maupun yang lewat KKS. Nah, yang lewat KKS ini sudah keterangan SI. SI ini kepanjangannya adalah Standing Instruction. Apa itu? Nah, apakah ini dalam artian saldo sudah proses ditransfer ke rekening atau kartu KKS KPM? Nah, itu nanti akan saya jelaskan selengkapnya tentang proses itu. Yang jelas intinya, saldo bantuan dalam waktu yang sangat dekat akan masuk di kartu KKS. Kira-kira kapan untuk mulai bisa mengecek kartu KKS-nya? Nah, jangan kemana-mana, akan kita jelaskan selengkapnya. Simak sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat hidup semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, kemarin sudah saya informasikan, sudah saya jelaskan terkait mengenai update terbaru di SIG-NG untuk status periode PKH dan BPNT 2024 tahap 1 ini. Alhamdulillah untuk yang lewat pos ya, untuk keterangan PKH dan BPNT itu semuanya sudah berhasil rekening. Mungkin ada yang proses burekol, biasanya yang ganti pengurus itu biasa, tapi itu menunggu waktu saja ya. Nah, kalau keterangan SP2D-nya itu sudah ada keterangan muncul SPM. SPM itu adalah surat perintah membayar. Nah, berarti ya SPM itu ya hampir sama dengan SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, ini berarti pihak bank penyalur atau lembaga penyalur kan untuk PKH BPNT disalurkan melalui dua lembaga, yakni lembaga pos, yang kedua lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini ada 4 bank penyalur, BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Nah, kalau yang lewat pos, berarti itu nanti masuknya ke rekening pos ya, giro posnya. Nah, nanti akan diteruskan SP2D-nya ke pos yang ada di cabang-cabang tiap kabupaten kota. Untuk nanti dijadwalkan ya per kecamatan dan sudah disiapkan surat undangan sesuai dengan nama-nama yang ada di SP2D atau data bayar ya. Nah, karena sudah SPM, artinya kalau yang lewat pos ini tinggal menunggu jadwal dari kantor pos tiap kabupaten kota
dan menunggu surat undangan. Biasanya kalau dari pos itu surat undangannya itu dititipkan ke pihak pemerintah desa atau kelurahan untuk selanjutnya didistribusikan, ya, dibagikan, diantar ke rumah-rumah para KPM. Nah, apakah PKH dan BPNT lewat pos ini cairnya bersamaan? Ya tetap ya, karena di SIKNJ statusnya semuanya sudah SPM. Tapi ada perbedaan di sini. Nah, beberapa waktu yang lalu untuk BPNT, ya ini mengacu di tahap sebelumnya 2023, itu biasanya yang lewat pos kan BPNT-nya untuk 3 bulan. Nah, per bulannya kan 200.000, jadi kalau 3 bulan 600.000. Nah, untuk tahap 1 2024 ini, untuk BPNT melalui aplikasi SIKNJ itu pemantauannya hanya 1 bulan dapatnya, yakni Januari 2024. Nah, artinya ini berarti BPNT untuk tahap 1 ini hanya akan disalurkan untuk 1 bulan, yakni Rp200.000. Nah, tapi ada juga kabar gembira. Nah, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya sudah informasikan ada BLT terbaru dari pemerintah. BLT terbarunya itu namanya adalah BLT mitigasi resiko pangan. Ini hampir sama dengan BLT El Nino seperti di tahun 2023 kemarin. Nah, besarannya Rp200.000 untuk 1 bulan. Dan ini dapatnya langsung 3 bulan. Alokasi Januari, Februari, Maret rencana akan disalurkan di awal bulan Februari. Nah, kalau kita menyambungkan, mencocokkan antara status PKH dan BPNT di SIKNJ dan informasi terkait BLT terbaru, mitigasi tadi, mitigasi resiko pangan tadi. Nah, kemungkinan ya ketiga bantuan tersebut, PKH, BPNT, dan BLT tadi, itu kemungkinan kalau prediksi saya itu akan disalurkan secara bersamaan kalau yang lewat pos. Tapi ini hanya prediksi, bisa saja nanti berbeda penyalurannya. Tapi yang jelas kalau PKH dan BPNT yang lewat pos pasti dicairkan bersamaan. Nah, karena BLT mitigasi resiko pangan ini juga ada yang lewat pos. Nah, ya kalau prediksi saya daripada mencairkan 2 kali ya kemungkinan lebih efektif itu 1 kali sekaligus. Jadi 3 bantuan, 2 surat undangan untuk 1 kali pencairan. Nah, mungkin seperti itu bisa. Ya, jadi nanti apabila andaikan ketiga bantuan dicairkan bersamaan, berarti nanti dapat PKH, dapat BPNT, dan dapat BLT terbaru, mitigasi resiko pangan tadi Rp600.000. Tapi yang dapat BLT terbaru, mitigasi resiko pangan tadi, hanyalah KPM yang dapat BPNT. Kalau KPM PKH murni, ini masih jadi pertanyaan, kemungkinan itu nggak dapat. Kayak BLT El Nino kemarin. Ya, tapi harus disyukuri ya, karena masih dapat bantuan daripada yang lain. Nah, kita membahas terkait mengenai status yang lewat KKS. Lewat KKS, ini PKH nampaknya masih, mungkin masih proses ya untuk statusnya. Tapi untuk BPNT, itu untuk BPNT-nya sudah update periodenya Januari 2024. Ya, sama dengan yang lewat pos, berarti 1 bulan semuanya untuk BPNT. Nah, tapi untuk status SP2D-nya itu adalah SI, Standing Instruction. Apa itu Standing Instruction? Akan kita jelaskan di sini. Nah, kalau mengacu di petunjuk teknis keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 3/01/2019 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non-tunai program PKH 2019. Nah, ini terkait penyaluran bantuan PKH. Jadi kegiatannya itu pertama pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya. Nah, itu dilakukan penanggung jawabnya Kemensos RI, yakni Direktorat JSK Subdit Kepesertaan dan Subdit Bansos. Kemudian langkah yang kedua, proses yang kedua adalah pengajuan dana ke KPPN. Setelah dicek rekeningnya, baru diajukan dananya ke KPPN. KPPN itu yang ada di Direktorat Subdit yang Bansos ya, yang ada di Kementerian Keuangan.
Nah, kemudian langkah ketiga, pembuatan surat perintah pemindah bukuan atau standing instruction ke bank penyalur pusat. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Jadi saya jelaskan di sini. Nah, jadi pembuatan surat perintah SI adalah setelah SP2D terbit, berarti SP2D sudah terbit yang lewat KKS untuk BPNT. Maka Kemensos membuat surat perintah pemindah bukuan atau standing instruction ya. Kemudian langkah berikutnya pelaksanaan pemindah bukuan atau standing instruction. Nah, itu yang sekarang prosesnya yang sudah berjalan untuk BPNT Januari 2024 yang lewat kartu KKS. Artinya apa? Untuk pelaksanaan SI ini penjelasannya seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud pelaksanaan pemindah bukuan atau standing instruction yang saat ini statusnya ada di SIKNJ untuk KKS untuk BPNT, artinya bank penyalur melakukan pemindah bukuan dana bantuan sosial non-tunai dari rekening pemberi bantuan yang ada di bank penyalur ya, BNI, BRI, Mandiri, BSI ke rekening penerima bantuan sosial, berarti langsung ke KKS para KPM. Jadi sekarang itu proses transferin lah ya, istilahnya ditransfer sekarang. Nah, artinya ini saldo bantuannya bisa sewaktu-waktu masuk, bisa saja hari ini atau mungkin besok atau mungkin keesokan harinya di minggu pertama bulan Februari 2024. Ditunggu saja nanti info lebih lanjutnya. Tapi yang jelas ya jangan terlebih dahulu terburu-buru mengecek ya KKS-nya di mesin ATM atau agen. Tunggu info dari pendampingnya ya sampai nanti muncul SP2D yang berisi daftar nama siapa saja yang cair atau belum. Atau pantau melalui mobile banking bagi yang sudah didaftarkan. Itu paling efektif ya. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.